dari rumah. Ayo kok telat. Bukan dari bisnis juga. Bisnis. Di PT Perjasaan. Perjasaan. Pengantaran jasa. Oke. Singkatnya ojol. Enggak masalah ya, enggak masalah. Hal-halan toiban. Jadi ada kegiatan sampingan. Sambil ini kan ya? Lagi mau apa? Apa? CPN apa? Iya, CPN ya? mohon doanya. Berarti sama Rifki. Bisa PNS. Wih, sama tidak? Ya gimana ya? Gitu kan. Jadi Namanya istilahnya terbuka. punya sampingan ini apa nih, ini operator di sekolahan sambil ngikutin apa CPNS. Kamu Sambil di pengantaran jasa. di apa istilahnya bagian pengukuran jalan. Tapi ojol itu sebenarnya ini loh, Ustaz. Ultraman, sosok Ultraman sebenarnya itu ojol. Karena orang bisa nolong orang gitu. Iya lah benar. Belum minasnya segala nih. Iya benar. Ultraman sesungguhnya itu ojol. Yang penting kalau di jalan jangan tinung-tinung aja kan. Tinung-tinung. Tinung mah enggak, paling kruk lapar. Perutnya bunyi kruk. Belum makan. Tapi salut bener. Salutnya gini. Ya sampai pernah kita pulang acara tengah malam masih ada ya. Tengah malam masih ada yang bahkan 24 jam ya. Ada kayak gitu. Ultraman kan emang nggak boleh tidur kan. Ultraman Rusak harus luminan tuh. harus siaga Ultraman. Mana butuh pertolongan Ya siap. siapa tahu mungkin ya itu sakit mau beli apa obat tengah malam bingung. Nah, Ya itulah bisa ketolong. Makanan juga kan. Dia bisa juga kan makanannya. Bisa. Ultraman. Kalau kita apa nih? Nah, saya lagi mikirin juga. Apa saya beralih ke ojolin juga ya kan? Biar jadi Ultraman gitu. Ikan tapi di sekolahan masih. Alhamdulillah Masih. berjalan. Ikan kamu ini ya udah P3 kamu udah kan? Alhamdulillah kan. Jadi Sama lah sekarang kayak mereka ini lagi menuju tes juga buat jenjang karir juga. alhamdulillah iyalah. Sama-sama berjuang gitu kan. Ya karena memang harus apa ya? Ya harus ke tahap selanjutnya. Iya, naik level. Iya. Naik level. Karena memang begitu konsepnya, yang tahu dunia kalian ya kalian sendiri kan gitu. Betul. Dan itu yang ngomong bukan orang sembarangan. Nabi itu yang ngomong. Kalian lah yang tahu dunia kalian sendiri kan. Jadi artinya ya kalian mau apa ya kalian yang tahu kan gitu. Ya, jadi kayak misalnya Rizky ya baru wisuda kan. Artinya sekarang sambil nyari-nyari ya ikut-ikut seleksi CPNS ya sambil istilahnya ojol kan. Gak masalah. Rifki juga sama. Yang penting masih selaras dan ilmunya punya gitu. Iya, Nah, benar. yang penting itu jangan sampai beda part maksain ngambil Maksain kan diri. gitu yang bahaya. Ya harusnya kalaupun memang udah maksain ngambil mungkin karena suatu keadaan gitu ya kan. Tapi kan mau nggak mau itu kan harusnya kan terjun bener-bener terjun gitu ya kan. Jangan setengah-setengah ya kan. Sampai kita tuh emang tahu sampai mana nih hasilnya. Misalnya keluar dari zona nyaman tadi kan. Karena kebanyakan sekarang ini keluar dikit belum sampai ujungnya nih. Udah ngerem deh istilahnya itu. Nggak diterusin tuh jalan sebenarnya nggak tahu tuh jalan depan tuh gimana ya kan, nggak tahu. Jadi anak sekarang bahasanya apa? Kentang. Nah iya Kentang. Tapi ngomong-ngomong terjun kan ada dua sih sebenarnya kan terjun tuh. Terjun payung sama air terjun. Nah, iya. Namanya terjun kudu ada parasutnya lah. Benar. Jangan sampai ada terjun. Terjun bebas. Lupa selesai. Langsung dia mau oper. Ya kita lagi sama lagi intinya lagi pada fokus masing-masing. Kita lagi fokus minggu-minggu ini ya di apa namanya di tempat kita mau ada acara kan? Iya. Mau ada acara apa mauludan dan sekaligus mau ngakholin ibu kan. Artinya semua lagi fokus masing-masing. Yang penting tadi jadi iseng-iseng tapi fokus ya. Jadi kayak apa Rizky iseng-iseng fokus kan. Oh jadi ntar mau ada acara ya Tat? Iya, insya Allah Tanggal berapa ya Tat? Tanggal 19 19 ya, bulan ini ya Tat ya?
bulan ini. Ya, minggu ini Oktober 19 2024 ya. 2024. Ini penonton boleh ada yang datang, Ustaz. Apa harus Boleh. pakai undangan Boleh ya, kita pokoknya siapapun boleh ya. Ya artinya bukan aja yang di sekitar, artinya kayak model Spiderman, Ultraman, semua boleh. Ya boleh. Siapa aja boleh ya. Artinya ini memang mau maulid ya, ya mau memperingati hari kelahiran Rasulullah, dan sekaligus tadi mau ada khol, kirim doa ibu. Ya ibu, artinya udah 2 tahun kan, jadi kita memang rutin. Udah bisa mulai tuh Ki di WA. Men, ntar nih, kan sama-sama men, bisa. Ultraman, Spiderman, Superman, tuh kan. Jadi kalau broadcastnya itu tinggal main acara selesai. Masih gini. Selesai. Aman. Cepet. Nanti ya teman-teman ya, tetap boleh datang. Jadi jangan nunggu undangan. Ini udah undangan secara langsung lah ini ya. Benar. Boleh langsung datang aja lah kita silaturahim. Kan udah kalau silaturahmi dan silaturahim kan sudah pernah dibahas tuh kan. Boleh scroll ke bawah dikit enggak apa-apa. Scroll ke bawah. Dan memang kita juga kan segini, ada agenda tahunan. Kalau di kita ini kan memang fokus di 1 tahun itu 2 kali. Di agenda tahunan itu ya maulud atau maulid dan haul, ya haul orang tua. Ya orang tua itu kan ya dari istri bapaknya, nah ini bapak, ya dari kita ya emak, itu itu kegiatan ini. Yang kedua haul Imam Syafi'i, ya itu pasti rutin gitu di 1 tahun 2 kali itu ya acara rutinnya. Nah ada lagi yang rutinan mingguan, ya itu pun sama bebas. Nah, bebas ya. Ya artinya ngopi sambil ngaji, santai aja ya, ngopi sambil ngaji ya, sama-sama kita nyari ilmu ya. Kalau mingguan hari apa itu kan? Malam Rabu. Oh, malam Rabu. Ya, tiap malam Rabu. Selasa malam ya teman-teman ya. Iya. Aku ntar malam Rebo, benar Rebo malamnya. Jadi sepi di sini. Ya tepatnya di Jalan Nangka, Gang Jahri nomor 44. Ya ada kok pelangnya nanti ya, artinya Majelis Taklim Fathul Muin. Dan di Bandar Lampung ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nonton dari daerah Semarang atau daerah Aceh nggak ketemu kayaknya. Takutnya ntar di sana ada jalan nangka juga. Iya. Kok nggak ada? Kuburan katanya. Pas juga ada Fathul Muin juga di situ. Beda gitu. Apalagi orang sekarang kalau nanya, belah mananya itu? Nggak jauh dari pohon. Kalau nggak dekat masjid situ. Itu di Bandar Lampung ya. Bandar Lampung. Tapi jadi gimana kegiatan kita semua? Artinya fokus semua kan? Tetap fokus. Harus fokus lah Sobat. Karena kalau kesempatan itu kalau nggak dilakuin secara maksimal nanti takutnya nyesel gitu. Benar. Nyesel kan belakangan kan ya. Benar. Kalau udah di depan mah pendaftaran. Karena ada berhubungan dengan cerita saya dulu sebenarnya. Gimana tuh? Kayak waktu zaman-zaman masih kayak kalian ini pengen tes gitu kan, yang ya itu alhamdulillahnya dikasih kesempatan kedua dulu saya. Karena saya pun ngerasa gagal di kesempatan pertama itu, saya nyadar diri, bukan kecewa atau gimana, sadar apa kita tuh totalitasnya kurang gitu, buat sampai ke titik itu tuh kurang gitu. Jadi kan istilahnya Allah juga menilai nih, ya kan, semua sama daftar, semua juga kepengen jadi gitu, tapi dilihat mana yang benar-benar yang berusaha gitu kan. Jadi harus megang bener tuh usaha itu tadi. Karena memang tadi sih ya ya kita semua pasti tahu ya Allah itu nggak tidur, artinya Allah selalu melihat. Yang Allah lihat itu kan ikhtiar kita dan doa kita, dan semuanya yang Allah lihat kesungguhan kan gitu, kesungguhan. Tinggal nanti ketika dua-duanya sudah kesungguhannya sudah ada antara ikhtiar ya dan doa, ya baru kita serahin ke Allah. Nah kalau dua-duanya masih mainan udah buru-buru serahin ke Allah, repot juga. Doa kayak nggak serius, ikhtiar main-main. Tapi begitu ditanya gimana hasil, ya kita kembalikan aja ke Allah. Harus sungguh-sungguh juga kan gitu. Tetap harus ada usahanya gitu. Orang kadang-kadang gitu, gimana Allah aja deh gitu. Ya benar, tapi kan tetap ikhtiar tadi, doa tadi gitu. Tapi kalau ngomongin ikhtiar sama tawakal jatuhnya Iya. lagi. Itu gimana sih Ustaz? Apakah memang harus
balance atau memang kita ikhtiar aja gitu, tawakal sedikit aja, atau kita misalnya sedikit aja, atau tawakalnya yang lebih tinggi. Itu kalau perspektif agama sendiri itu gimana Ustaz, antara ikhtiar sama tawakal itu? Mana yang prioritas Mana gitu yang ya? lebih prioritas? Ya sebenarnya prioritas dua-duanya. Jelas. Ya ketika kita sudah benar-benar memasrahkan semuanya ke Allah, ya Allah gimana Allah, ya Allah gimana Allah, berarti kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Jadi ketika mau, jangan sampai gini, tingkat kepasrahannya total, tapi ikhtiarnya nggak ada, atau ada tapi main-main. Tapi tawakalnya totalitas kan. Ya itu juga kurang pas. Kenapa? Karena kan Allah menilai kita. Wah ini udah bagus nih doanya, istilahnya sampai orang-orang mau tidur dia begadang, ya kan gitu. Orang-orang diem dia ikhtiar. Berarti kan udah benar-benar maksimal nih. Udah itu setelahnya tawakalnya total. Nah itu bagus tuh cocok gitu. Jadi dua-duanya harus balance. Tapi kadang juga kita jangan heran, ada orang yang memang makomnya itu ya makom doa gitu. Artinya Doa aja gitu. iya, ikhtiar kayaknya nggak kelihatan, tapi kok doa. Nah bisa jadi ya gini, ikhtiar dia kita nggak lihat, ikhtiar dia kita nggak tahu bagaimana jenisnya. Karena gini, ikhtiar itu macam-macam loh. Ya ikhtiar macam-macam. Gini, Rifki, versi Rizky, ya ikhtiarnya bergerak. Misalkan di dunia masing-masing, di kerjaannya masing-masing, itu ikhtiar dalam rangka mencari nafkah. Ya, kemudian doa. Apa doanya? Ya Allah, minta rezeki yang banyak, minta rezeki yang berkah. Jadi ikhtiar ada, doa ada, baru nanti kan tawakal. Ada orang yang nggak kelihatan tuh, yang nggak kelihatan kerjanya. Umpama Rifki di operator, Persi di ngajar, kamu misalkan di ojol. Ada orang yang memang kok nggak kelihatan pergerakan ikhtiarnya, tapi kok istilahnya cuma ngandelin doa doang. Tapi ada gitu. Jadi kebutuhannya yang artinya sama-sama hasil, artinya rezekinya sama-sama kan, intinya nyari rezeki itu. Kok ada aja gitu. Bahkan cenderung lebih banyak kan gitu. Cenderung lebih banyak. Nah, titip jangan seuzon kita. Bisa jadi dia ikhtiarnya dengan cara yang lain. Bisa jadi ya gitu tadi. Ya mungkin orang-orang mau tidur, dia melek. Meleknya ngapain? Ya tadi mikirin umat, mikirin murid, mikirin jamaah. Itu kan sama, itu pun ikhtiar gitu. Ya kemudian yang kedua, ya mungkin tadi ada kebutuhan, misal ya tadi ya namanya kan bisa istilah tanda kutip kayak ustadz lah gitu ya. Kayak yang artinya yang bukan profesi ya. Jadi jangan sampai ada bahasa ustadz ini profesi. Ya ustadz ini amanah. Kiai itu amanah, ustadz itu amanah, bukan profesi. Ya kalau sekarang mungkin yang sedang bergulir ke arahnya ke situ, seakan-akan ustadz itu profesi, kiai itu profesi, pendakwah itu profesi, ini salah besar. Nah, ketika dia berdakwah, ketika dia menjadi ustadz, ketika dia menjadi kiai, lah itu ikhtiar itu. Ikhtiarnya apa ya tadi loh, ngedidik orang. Kamu bisa ngojol, Rifki bisa jadi operator kerjanya, Persi bisa ngajar. Lah si ustadz nggak bisa apa-apa. Kenapa? Ya karena tadi mikirin kebutuhan gitu, mikirin kebutuhan umat. Ya, kenapa? Ya saya mau ngojol gimana? Bentar-bentar, assalamualaikum. Ada yang minta ilmu, diajarin. Cobalah mau pengen kayak Rifki, mau jadi operator. Nah, begitu mau keluar, assalamualaikum. Ada lagi kan gitu. Kayak Persi lah, mau ngajar. Assalamualaikum. Ya begitu terus. Nah, kita enggak ngeh ke arah situ, kita enggak sadar ke arah situ. Ya itulah ikhtiarnya gitu. Mikirin umat. Maka ketika dia doa, misalkan ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, rezeki yang banyak, yang luas, ya Allah kasih. Kamu ngojol, kamu minta rezeki, Allah kasih. Kamu jadi operator, minta rezeki, Allah kasih. Kamu ngajar, Allah minta rezeki, ya Allah kasih. Lah si ustaz juga sama, nggak ngojol, nggak ngajar, nggak jadi operator, tapi minta rezeki, ya dikasih juga gitu. Nah, kita jangan suuzon, enak bener tat. Saya mau operator, enak bener tat, kata Rifki. Kata si Rizky, saya ngojol, enak bener tat, kata Persi. Saya mengajar, Ustaz nggak jadi ojol, nggak jadi nggak operator, nggak ngajar. Loh kok sama ya dikasih rezeki? Nah, itu yang kita
artinya nggak tahu, ternyata ya sama ikhtiar juga. Apa ikhtiarnya tadi? Ada ya bisa jadi misal kayak guru ngaji kan yang sebenarnya punya kewajiban mendidik anak orang tua kan gitu, sedangkan orang tuanya ngojol. Yang punya kewajiban ngedidik anak ya orang tua, sedangkan orang tuanya ngajar jadi operator. Nah, dibantulah sama Ustaz kan gitu, mewakili apa yang semestinya kewajiban orang tua kan gitu. Ya itu pun sama ya. Itu kalau punya pengalaman sih sama yang saya bilang tadi gitu, yang ikhtiarnya nggak kelihatan tapi kok asli kok dia bisa iya gitu. Jadi kayak momen itu pernah gitu kan. Dulu karena kan memang sering waktu zaman masih kuliah gitu ya. Aku tuh pernah ya namanya di semester akhir tuh kan udah banyak tuh project-project yang harus dikerjain bareng gitu kan sama kawan. Jadi kayak pagi ketemu malam, kadang ketemu pagi lagi masih sama dia gitu kan. Cuman begitu lulus kita ini sama prosesnya gitu kan. Tidur bareng kan. Malah pagi ketemu bareng. Tapi kok waktunya rezekinya kok pas mantapnya di lu ya gitu. Kadang-kadang gitu, kok bisa ya gitu. Kadang-kadang ya udah kayaknya mau rezeki gede. Ya, nah itu juga perlu kita tanemin itu. Ya sifat yang seperti tadi itu apa? Ya udah itu memang rezeki dia. Dan anak sekarang lebih pinter kan, rezeki nggak ketuker. Kan gitu ya. Rezeki nggak ketuker kayak tadi kan kita ngelihat. Coba yang masak kita, yang beli ayamnya kita, yang makan kucing tuh. Tadi barusan kan kita ngelihat kucing ngegondol ikan ayam coba kan. Coba ya udah rezekinya kan gitu. Ya kita yang penting tadi lah. Jangan ada prasangka buruk, apalagi prasangka buruknya itu ke Allah. Ya, takutnya Allah marah. Woi orang ini udah dikasih rezeki masih tetap dia prasangka buruk aja kan. Allah ini gimana sih kok nggak beres? Saya ikhtiar 24 jam dibandingkan dia ikhtiar cuma berapa jam. Hasil sama, bahkan cenderung lebih gede dia. Ini kenapa ya Allah? Lah kok ngedoa sampai nanya ya Allah ini kenapa? Dijawab balik bingung nanti enggak. Lah aku bisa jawab apa dia? Lu bisa jawab apa dia? Sama nggak boleh minder berarti artinya tuh tadi ya? Nggak boleh minder. Nggak boleh ya. Agama nggak mengajarkan minder, bahkan dilarang minder. Minder tuh nggak boleh. Ya. Yang boleh itu tawadu, minder jangan. Nah karena kadang-kala ada kesamaan antara tawadu sama minder. Jadi seakan-akan orang ini tawadu, enggak itu minder. Ya, dan itu nggak boleh kan gitu. Kira-kira ada perasaan minder nggak Ki buat ikut tes ini? Iya. Apa ngelihat nanti misalkan ada teman Rizky juga sama ikut tes nih, sedangkan Rizky tahu, ini otaknya cerdas nih gitu kan. Sedangkan bakal saingan tuh. Itu harus diantisipasi kayak kata Ustadz tadi di agama kita. Pede aja. Pede, penuh daki. Pas lagi belum mandi nih. Pede. Masuk PTN keluar tes. Kayaknya lulus deh gitu aja, belum pede. Lulus namanya lulus. Dan pede itu percaya diri, bukan penuh daki, dan juga bukan yang lagi hit sekarang. Pak Didi orang sono. Orang sono. Kelihatannya mah jaga parkiran, katanya banyak gitu kan. Usahanya tadi kan. Tadi ya artinya percaya diri ya. Ya orang mau buat jahat aja percaya diri loh. Orang mau buat jahat percaya diri. Ya contoh katakanlah maling aja kan. Mau maling aja percaya diri. Kudu optimis. Persiapan juga banyak itu. Siap ya kan. Kita percaya diri. Mungkin ada yel-yel juga kali ya belum beraksi. Ada jargonnya sih. Dan mereka pun udah pasti tahu resikonya sebelum bergerak gitu kan. Nah itu juga kayak kita inilah mau tes apa, tahu pasti udah tahu resiko. Antara kalau berhasil dan tidak. Nah gagal. Kalau berhasil gimana nyikapinya? Kalau gagal itu harus lebih bagus lagi nyikapinya gimana. Jangan sampai ketika berhasil baju jumawa. Ya, benar. Ketika berhasil enggak ada ya.
Sekolah gampang. Orang gue belajar gitu kan, gue belajar nih otak gue sendiri yang ngerjain dulu tuh. Kita nggak tahu di luar-luar itu entah emang Allah yang ngelempengin jalannya ya kan. Tapi memang sebenarnya pers ini setelah didengar-dengar dan dilihat-lihat, kata-katanya seperti ini, Aristoteles. Tapi memang relate Ustaz. Memang relate itu. Sebenarnya luar biasa. Itu menyampaikan tuh kayak kalau saya ngajar tuh tadi. Kadang kan kalau kayak bahasa di pendidikan tuh kan kayak baku bener gitu. Saya yang bacanya aja nyernanya ribet gitu. Jadi gimana caranya saya nyampein ke anak-anak didik saya ini dengan segampang mungkin biar menyesuaikan mereka juga cepet nanggepnya gitu. Ya itu juga saya lakuin di pergaulan, kayak saya ngomong ke adik saya, Dan ke memang kawan. itu memang itu dianjurin dan itu diajarin. Nabi sendiri ngajarin. Artinya apa? Ketika kamu menghadapi anak kecil, ya kamu seolah-olah seperti anak kecil. Ketika kamu menghadapi orang yang artinya intelek, ya kamu harus seolah-olah intelek gitu. Jadi supaya apa tadi? Nyambung. Ya bayangin. Biasa kita ngobrol sama orang intelek. Besoknya ngobrol sama anak kecil. Jangan diajak ngomong intelek. Anak umur 8 tahun diomongin. Nah, itu identik dengan apa ini kan gitu. Itu makhluk apa identik tuh kan ya. Kita ngomong lah. Kayak ngomong sama anak yang 3 tahun, 4 tahun kan sering kita ya. Jangan ya kan gitu ya. Ini kan gitu kan. Ya, jadi kita ini ada jurnalnya loh. iya. Keder bocah dikasih jurnal. Ngomong dengan ahli hukum, ya kita ngomongin jadi apa ya? Profesional. Nah, yang jelas profesional gitu ya. Karena orang masih banyak megang tuh idealisnya dia aja. Saya itu begini ya, kamu harus ngikut saya. Sedangkan Nabi aja ngajarinnya harus menyesuaikan kan kita. Nabi nggak kaku. Gimana mau sampai ilmunya gitu. Nabi itu Kata kaku. dosen aku dulu itu ini menjelaskan ke orang itu pakai bahasa manusia. Iya. Bahasa yang kamu pelajarin. Kalau kamu pakai bahasa yang kamu pelajarin, manusia nggak ngerti. Kata dia, oh iya. Harus tahu siapa lawan bicaranya. Kita sama kawan pergaulan, misal ini buat lu, ya silahkan. Tapi jangan dibawa ke rumah. Takutnya pas ngobrol sama orang tua. Ya kan gitu. Ya. Pak udah makan belum lu Pak? Kan gitu ya. Pak, kalau gua main kayak gini Pak. Nah, dianggapnya itu sama dengan kawan dia. Nah, jadi ya begitu. Tapi balik lagi ke bahasa tentang kegiatan masing-masing. Mau tanya sama Rizky sih, maksudnya gimana lagi di waktu sekarang ini ya, karena kan dulu tuh waktu boomingnya kayaknya kalau ngojol kan kayaknya buka aplikasi aja cepet dapatnya gitu. Kalau sekarang itu kondisinya gimana gitu? Perkembangan nih berarti ini. Perkembangan Kondisi perojolan. Dunia perojolan tuh. Ricky kan lagi di dunia itu tuh sekarang. Gimana sekarang? Ya karena tadi udah dapat masukan dari kakak-kakak sebenarnya. Kalau dibilang pahit memang. Pahit, apalagi kondisi sekarang kan udah terlalu banyak driver. Apalagi kita juga di lapangan kan panas, terik, hujan-hujanan, kadang nggak dapet. Cuman ya betul yang kayak kakak-kakak mau tadi sampaikan. Ya memang mungkin itu belum rezekinya. Tapi kalau dibilang kondisi sekarang memang banyak driver-driver yang agak ngeluh karena pendapatannya mungkin nggak sesuai sama kebutuhan yang ini. Cuman kalau untuk rezeki ya bersyukur aja lah, apalagi tapi di lapangan kayak kawan-kawan tuh ya artinya semangat nggak pernah kendor kan? Semangat nggak pernah kendor, tetap nggak apa ya, tetap usaha lah, usaha semaksimal mungkin. Mau nanya lebih lanjut juga kayaknya nggak paham juga aku karena nggak berkutat di situ gitu ya. Karena kalau aku kan dari operator di bidang pendidikan gitu ya. Kalau aku sih ngerasa di saat-saat sekarang ini dibandingin beberapa tahun yang lalu, khususnya kurikulum ya saudara. Di kurikulum Merdeka ini rada untuk dari sisi administrasinya ya sedikit lebih ngejelimet.
dan sedikit membebankan terlalu banyak ke guru. Nanti kan kita tanya langsung sama gurunya gitu ya. Capek deh. Kalau dari apa ya, dari aku sendiri sisi operator yang kadang hubungannya langsung ke dinas gitu ya, kadang ngejeling sih sekarang itu, maksudnya perlu ini atau ini. jangan-jangan Ki, itu tantangan jangan-jangan ditantangin itu bukan tantangan, ditantangin nih malah. Nih tambahin kerjaan nih. Nah kan itu tantangan dan ditantangin kan gitu. Kalau dari abang sendiri kan abang kan guru gitu bang, merasa nggak sih bang, maksudnya sekarang itu kayaknya dari segi kurikulum terus job desknya yang harusnya guru itu bisa lebih banyak ngeluangin waktu mikirin gimana caranya nih si murid ini punya ilmu, bisa nyerap ilmu dari apa yang gue kasih jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Sekarang ditambah dengan begitu banyak susunan itu dulu, maksudnya gimana sih? Ya kalau gimana ya sebenarnya capek. Intinya gitu aja. Kalau mau ngomong inti, ngeluh, capek. Gitu ya. Tapi ya balik lagi, satu bener tantangan kata Ustaz tadi. Dan berhubungan juga dengan operator, mau pekerjaan ojol juga. Mikirnya sekarang ini pasti kan kayak di ojol, perubahan tadinya enak, susah. Tapi dijalani nggak? Jalanin. Ikhtiar terus. Gitu juga operator. Ya kan? Ini kayaknya susah nih sekarang zaman ini jalanin nggak? Jalanin. Tapi ada jalan keluarnya nggak? Ada kan? Ya gitu juga di ngajar juga zaman sekarang, apalagi kurikulum merdeka, anak nggak boleh diapa-apain, mau dijungkir balik di kelas ya mau gimana lagi? Kalau mau idealis mah ya nggak sesuai lah. Tapi kan kalau nulis pakai kaki memang udah nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya, itu jangan mentang-mentang merdeka tulis pakai kaki. Itu rada gimana? Aku mau bercanda cuma rada gelap. Kalau dia emang nggak punya. Iya. Apa kalau anak zaman dulu tuh kalau apa ada humornya tuh segitiga sama kaki. Beneran. Sama kaki. Jadi gitu kayak sama aja di pekerjaan. Kalau di guru kan jadi kayak waduh, nyampein ke anak murid ini gimana mau nyampe ilmunya. Yang satu ngobrol, satu lari, apalagi yang anak kelas 1 SD tuh. Walah, masih kayak anak TK bener kan? Nah, kayak gitu. Jadi ya udahlah, memang harusnya begini. Ya tadi, ya jalanin aja sesuai memang kita mampu, sambil kita menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi itu kita sesuaiin aja. Insya Allah nantinya ya berjalan aja atau ngedong sendiri, ketemu jalan sendiri. Gitu juga di ojol. Wayanya nanti pasti ketemu aja. Kalau Rizky ini kan yang penting tadi prinsipnya, selagi gas tuh ada di tangan kanan. Kalau di kiri berarti darah ya. Tapi ada Ki. Teman saya dulu Ki, motor kopling. Kopling kan biasanya di kiri, sama itu ditaruh sebelah kanan koplingnya itu. Gimana coba makainya kan? Tapi kejadian itu. Ada Kawan saya tuh dulu. Masih ada tuh si hidup orang itu. Koplingnya ditaruh kanan, gimana makainya? Tapi yang belum itu kan artinya yang tadinya kita berpikir nggak ada kan kopling di sebelah kanan, tapi ada. Yang nggak tahu nih, ini berpikir kayaknya nggak ada, tapi nggak tahu bakal ada nggak. Itu knalpot di depan muka. Ya kan? Biar dia senang sama kita jeber-jeber gitu kan. Didengerin sendiri. Wah, asik ini. Musik. Kita sambil sauna kali. Ya, jadi gitu kawan-kawan ya. Jadi serumit apapun tantangan yang baru ataupun tantangan yang lama, ya intinya tadi jalanin aja, jalanin, jangan lari kan gitu. Jadi jalanin aja, dihadapin aja. Insya Allah pasti ketemu jalan. Semua ada risiko masing-masing sih. Cuma memang itu sih dirasain di dunia perojolan. Karena kalau di satu sisi kalau ngelihat mungkin kayak pengajar atau yang operator kayak kakak atau yang lain kan memang nggak ngerasain sama yang seperti kayak ojol, kayak guru pengajar segala macam udah pasti bulanannya dapat. Oh, ini ngomong penghasilan. Ngomong penghasilan. Kalau di ojol itu kan memang misteri Ustaz. Iya. Ya biasanya yang misterius tuh lawannya ayat kursi. Langsung aja kita. Misteri itu tadi. Ada. memang bener-bener nggak bisa dibaca gitu. Kadang kan memang ada ditemuin
beberapa tuh ojol tuh yang memang seminggu full tuh nggak dapat orderan. Ada yang 3 hari itu nggak dapat orderan, ada yang sehari itu nggak dapat orderan, ada yang sehari pun dapat cuma 1. Sedangkan kebutuhan tuh banyak. Di satu sisi kalau mau ngelakuin hal lain belum ada batu loncatan, jadi mau nggak mau tetap nganuin itu. Nah kira-kira yang kata Ustaz tadi, berprasangka baik sama Allah itu cara ngebangun jiwa-jiwa mungkin untuk teman-teman lah, sama yang kayak Rizky sama kawan-kawan yang ngerasain itu gimana gitu caranya untuk tetap berusaha berprasangka baik sama Allah. Mungkin juga yang dirasain sama teman-teman itu ya kayak ikhtiar udah nih rasanya. Doa juga udah nih pasti, doa pasti supaya dapat duit, mungkin untuk ada yang untuk udah keluarga kan, untuk anak, untuk beli susu anak. Ternyata Allah nggak ngasih sesuai dengan kebutuhan yang mereka minta gitu. Jadi gimana gitu Ustaz cara ngebangun supaya konsisten kita tuh untuk berprasangka baik sama Allah itu tadi? Ya mungkin tadi itu satu ya, mungkin itu cobaan yang artinya harus kita hadapi tetap sabar. Yang kedua mungkin sifatnya tadi yang biasanya dapat walaupun dikit, sehari dapat dikit, sehari dapat dikit, sehari dapat. Ini mah boro-boro dikit, ini enggak dapat. Kadang 3 hari baru dapat, bahkan yang tadi cerita seminggu baru dapat. Nah kita husnuzon aja, ini jangan-jangan nih, lagi dirapel nih sama Allah kan gitu ya. Jadi paling enak tuh menghibur diri. Kalau menghibur orang lain, kadang-kala yang kita hibur kurang terhibur. Berusaha menghibur diri. Ya tadi, kayaknya nih hari ini nggak dapat, nih di besok juga nggak dapat. Oh berarti nih di 3 hari ini nih terus ya. Begitu di istilahnya tadi sampai ya Allah sampai miris ya, seminggu nggak dapat. Ya mungkin tadi sekali dapat gede rezeki macan. Iya. Kalau dari gue gini sih paling nanti ya. Ini maksudnya mungkin bisa relate mungkin enggak. Tapi kalau gue tuh selalu gini mikirnya. Kayak satu tadi kata Ustadz ya kan. Mungkin cobaan gitu. Cara menghibur dirinya mungkin cobaan. Sementara kan yang ngasih cobaan Allah kan, mau nggak mau kan dicobain, ya kan? Kalau yang ngasih cobaan manusia, nah, kita punya pilihan untuk nggak nyobain gitu. Ini kan yang ngasih Allah. Mungkin cobaan yang harus dicobain. Yang kedua, kalau menurut gua, kita tuh nggak bisa ngukur bahwasanya kita udah usaha secara maksimal. Kita nggak bisa ngukur, nggak ada tolak ukurnya. Bahwasanya kita sudah maksimal dulu. Yang bisa kita lakuin cuman berusaha terus menerus. Jadi kalau memang hari ini belum dapat, mungkin gue belum maksimal. Coba besok lebih maksimal deh. Gimana caranya? Kalau hari ini gue cuma mangkal satu tempat, coba besok sambil keliling deh. Belum dapat juga, berarti belum maksimal. Coba lagi deh. Karena tolak ukur maksimal buat gue tuh nggak ada. Gitu. Ya mungkin ini bisa relate gitu buat teman-teman. Mungkin juga enggak. Tapi ini yang selalu gue terapin di kehidupan gue gitu. Maksudnya kalau hari ini belum dapat, berarti belum maksimal nih. Besok harus lebih maksimal. Gimana caranya ya? Tambahin aja dari kegiatan kemarin, tambahin dikit. Yang bisa kita tambahin. Gua mangkal satu tempat nih, nggak dapet. Biasanya di sini ramai padahal, berarti belum maksimal nih. Coba sambil jalan deh, dikit, muter dikit, nggak dapet, belum maksimal berarti nih. Agak jauh udah muternya, gitu. Ya insya Allah lah, gitu kan. Itu tadi, karena rezeki nggak bakal ketukar kan? Iya nggak ketukar. Balik lagi rezeki kalau ketukar. Nah, rezeki nggak bakal ketukar kalau kita diem aja mungkin bisa ketukar sih. Enggak sih sebenarnya yang disampaikan Rifki real ya. Ya artinya bagus ya. Ya artinya memang ada kaitan. Ya bagus itu yang benar kata Rifki ya dicoba. Ya jadi memang tolak ukur maksimal tuh kadang-kala hanya perasaan kita aja. Ini udah maksimal ya Allah gitu. Apalagi sampai dibawa ke doa-doa. Ya Allah, ini saya ini udah maksimal demi Allah ya Allah. Ngomong sama Allah demi Allah kan gitu. Demi Allah ya Allah gitu. Nah, tadi ya nanti akan ada musuh baru lagi, putus asa. Nah, kan gitu. Nah, itu musuh baru lagi kan. Ya kita udah sabar, dihibur dengan tadi tuh ya sabar atau ngehibur diri kayaknya ini belum maksimal. Terus mencoba lagi, ada musuh baru lagi. Karena memang yang namanya perasaan itu pasti datang terus. Ya, perasaan putus asa, perasaan sabar atau tidaknya kan gitu. Terus selalu datang. Tadi ya yang ketika yang dari Ustadz udah dijabanin, dari Rifki juga mungkin udah dijabanin, satu nanti masuk putus asa. Buktinya udah kata Rifki tadi
mungkin ini mangkalnya kurang banyak, udah mangkal kurang banyak, besoknya kayaknya lebih banyak lagi dari kemarin, udah juga. Nah tadi muncul nanti rasa putus asa, itu pun nanti musuh juga. Jadi semuanya intinya dicobain aja ya, sambil disabarin, dicobain, jangan sampai putus asa. Biasanya versi ya tadi yang artinya yang menguasai kata-kata bijak dari Aristoteles punya masukan lagi. Kalau putus asa sih terlalu sering tersirat ya. Apalagi di ranahnya mendidik gitu ya. Karena luar biasa versi. Apa namanya? Kayak ngomongin penghasilan tadi, oke lah. Ngomongin penghasilan bulan ini pasti ada, beda sama ojol, nggak tahu misteri itu tadi. Tapi dibalik itu semua, kalau gue nih Ki mikirnya, penghasilan itu, ya itu mah pasti gitu kan. Mau ngajar nggak ngajar, ya pasti istilahnya. Tinggal kelihatan baik aja, beres kan. Tapi bukan di situ jiwa saya itu. Buat saya rezeki itu ketika ilmu yang saya sampaikan sampai ke si anak didik ini, dan anak didik ini bisa. Istilahnya ngajar nendang bola dari salah, dia udah bener tuh. Itu bisa, rasanya bisa ngelebihin dari penghasilan yang saya dapat, rasanya gitu. Kalau ngomongin penghasilan. Pak, Prabowo, tolong. Gaji guru naik, Pak. Iya, Pak. Misalnya gitu, kayak putus asa tadi gitu. Kayak kita udah ngarahin semua titik maksimal tadi tuh. Ya, titik maksimal tuh kalau saya ngerasain gitu, Tat. Mencoba segala macam metode pengajaran itu biar gampang ditangkap sama anak murid. Semua udah dicoba nih, yang cara bermain biar anak tuh gampang gitu. Tapi ranahnya kadang anak murid ini masih belum nangkep, masih seneng banyak, wah malah mainnya terus gitu. Ilmunya malah gak dapet ya kan gitu. Tapi ya balik lagi, mau gimana lagi? Kadang itu tadi, semua udah dikeras, timbul nih putus asa. Mau apa lagi? Udah dah, anak orang ini kadang. Tapi ya balik lagi, nggak bisa kayak gitu. Ya udah, jalanin aja terus. Ya itu tadi kan kayak kita ngajarin orang dari nggak bisa sampai bisa kan, ibaratnya kayak Kepuasan. batu jatuh ke air ya. Kebalik. Apa? Air. Apa sih namanya itu? Apa? Air kalau netes ke batu lama-lama tuh batu hancur. Nah itu pepatah apa kata mutiara sih tuh. Kayak gitu dah. Itu pokoknya lah. Itu. Nah, gitu. Pokoknya prinsipnya ingat itu. Ya udah. Pokoknya judul itu. Pakem gitu. Itu dah intinya kan gitu. Dengan nih untuk orang-orang ojol khususnya. Iya. Makanya ya bukan cuma ojol, bukan cuma operator, bukan cuma guru, bukannya ustadz juga. Semua bidang pekerjaan kayaknya mencakup dah. Artinya kembali lagi kerja keras. Dan itu ya artinya kita lihat dari konsep agama. Rasulullah itu kalau nggak salah ya, ketika Rasulullah salaman dengan Abu Zar, kalau nggak salah ya, nanti dilihat lagi Abu Zar atau Salman lah itu di sejarah itu disebutkan, tangannya itu apa namanya kasar. Rasulullah senyum. Kenapa senyum? Kok salaman dengan orang yang tangannya kasar, Rasulullah senyum? Tapi kita juga nggak boleh artinya berarti Rasulullah senyum kasar kan gitu enggak. Artinya Rasulullah tuh senyum Rasulullah tuh apa ya, kalau bahasa kita apresiasi. Kata Rasul, wah ini orang berarti tangan kasar, kamu habis kerja keras ya? Iya ya Rasul, ya namanya nyangkul ke sawah, ke kebun segala macam ya, kerjaan saya buruh lah bahasanya kan. Artinya saya ini benar-benar nyari nafkah dengan benar-benar maksimal, walaupun ya tadi kata Rifki nggak ada kata maksimal ya, artinya udah benar-benar keras bener lah kerjaannya. Tapi Rasulullah senyum, dan bahkan itu sampai ada yang mengatakan itulah senyum salah satu senyumnya Rasul yang terindah. Kenapa? Ketika salaman dengan sahabat tangannya kasar. Apa Rasul katakan? Ya ini yang membuat kamu diampuni oleh Allah. Kenapa? Kamu artinya mencari nafkah dengan benar-benar penuh dengan kesungguhan. Ya bahasa kita kadang dapat, kadang enggak, kadang orang tidur ini masih melek. Yang repotnya lagi orang melek saya tidur. Ya, artinya semua diapresiasi oleh Rasul. Apalagi kalau bicara masalah ampunan ya. Ya Allah itu senang sama hambanya yang nyari nafkah benar-benar gitu istilahnya. Tadi bahasanya profesional, enggak melihat nilai tapi yang dia lihat hasil saya kerjanya apa. Kayak kamu ya nilainya mungkin bisa keukur, tapi hasilnya
bisa ngebantu orang sampai di tujuan, bisa ngebantu orang yang kayak GoFood kan, orang lapar bisa kamu bantu, dia bisa makan. Padahal kamu sendiri yang nganter belum makan, kadang kan gitu ya. Itu semua lah kayak Rifki juga kan mempermudah akses. Ya operator juga kan sama ya. Ya kayak Rifki, kalau nggak salah kan banyak begadang kan ya. Iya banyak begadang, banyak ini banyak itu. Semata-mata ya maaf, kalau mudrat rupiah, ya, mungkin dalam otak banyak yang hasilnya lebih besar dari ini. Tapi kan apa? Dijabanin terus. Kenapa? Yang mau saya bantu ini kan anak orang. Karena kan ini kan data-data anak kan. Bagaimana caranya sistem pendidikan tetap berjalan dengan baik, maka mau tidak mau ya saya begadang nih malam ini kan gitu. Jadi Allah selalu melihat dengan kacamata rahmatnya. Oh, ini orang ini sungguh-sungguh kan gitu. Gitu juga versi. Ya kalau mau dibilang rupiah ya saya dapat terus. Tapi kepuasan saya bukan di situ. Kepuasan saya adalah bagaimana caranya saya mentransfer ilmu dengan baik, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya udah bisa tambah bisa. Itu. Ya. Nah, inilah ya salah satu penyemangat kita. Oh, ternyata titik kepuasan itu ada di sini. Ya, artinya ternyata hal yang kita lakukan masing-masing yang ada di sini maupun kawan-kawan yang ada di rumah itu tetap diapresiasi dengan baik. Ya baik oleh Allah ya maupun oleh Nabi. Sampai ada bahasa kata Nabi itu kan, oh itu ganjarannya besar, ampunan. Termasuk orang yang mencari nafkah halal, nafkah yang berkah, ya yang berkah, ketika mencarinya dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang baik, ya kemudian itu salah satu yang menjadi Allah mengampuni dia. Ya, jadi maaf ya, bukan dengan sholat aja kita ini mencari ampunan Allah, mencari kasih sayang Allah. Ya dengan usaha pun sama. Ya ini punya usaha, Rifki punya usaha, Persi punya usaha di bidangnya masing-masing. Ya itu ada, ya ada bagian mengambil ampunannya Allah. Sampai ada bahasa ya Rasulullah, ada yang lagi pulang kerja ninggal. Apa kata Rasul? Wah itu ninggal bagus tuh, sabilillah. Artinya kan konsekuensi orang yang ninggal fisabilillah itu kan syahid. Nah gitu ya. Jadi ketika Rasulullah mengapresiasi dengan baik, bukan bentuk kerjaannya. Ya bukan bentuk kerjaannya, tapi kerjaannya itu dilaksanakan dengan baik-baik, sungguh-sungguh, dan dia menilai ini saya membantu di arah ini, Rifki membantu di arah ini, Persi membantu di arah ini. Jadi semua ambil bagiannya masing-masing. Nah, kembali lagi, nawaitunya ya tadi, ya, baik gitu. Artinya lillahi ta'ala gitu kan. Benar-benar ini. Oke, mungkin terakhir Ustaz, boleh dikasih kisi-kisi terus sama yang gitu lagi teman-teman tadi di hari apa, tanggal berapa? Biar teman-teman mungkin mau datang. Oh iya, oke ya. Ya jadi kawan-kawan ya, kami ya saya pribadi sebagai pengasuh lah ya, pengasuh di Majelis Ta'lim Fathul Mu'in yang mengundang kalau rutin acara kita setahun yang untuk 2 kalinya. Ya pertama adalah acara maulud atau maulid, yang kedua adalah haul Imam Syafi'i. Nah, untuk bulan ini di bulan Oktober, tepatnya tanggal 19 nanti malam Minggu, itu ada acara maulud sekaligus kirim doa haul ibunda kami. Nah, kemudian nanti acara haul Imam Syafi'i itu ada di bulan Rajab. Nah, ada di bulan Rajab, tinggal nanti kita kondisikan saja bulan Masehinya di bulan apa. Nah, kemudian acara rutinannya atau pengajian rutinnya ada di malam Rabu setiap minggu. Jadi seminggu sekali ada di malam Rabu. Ya kawan-kawan silakan yang mau bergabung, yang sama-sama kita mau jadi orang baik ya. Tentunya di majelis itu nggak ada yang paling baik, paling pinter. Semuanya sama-sama pengen baik ya, pengen sama-sama nyari ilmu ya dari sumber yang memang benar-benar autentik lah, bahasa kitanya autentik, dan benar-benar ya kalau kata anak sekarang tuh bahasanya
bersanad. Nah, kita insya Allah bersanad kan gitu ya. Sama-sama kita duduk, ya tentunya tadi nambah ilmu, nambah persaudaraan, ya nambah keberkahan gitu. Di Majelis Taklim Fathul Muin, Jalan Nangka, Gang Jahri, nomor 44, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Provinsi Lampung. Ya, Provinsi Nanti Lampung. untuk alamat detailnya aku taruh di deskripsi, jadi cek aja di deskripsi Iya. semua, oke teman-teman ya. Oke itu aja mungkin dari kita semua teman-teman, mudah-mudahan banyak hal baik yang bisa diambil, yang kurang kena di hati kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.